Pagi ini temanya ya, baca sama-sama 1 2 3. Bertahan dalam keselamatan. Bertahan dalam keselamatan. Itu tema kita tahun ini. Tema Natal kita. Dan tahun depan kita pakai tema ini untuk hidup, untuk bertahan. Tema dari Majelis Daerah Jawa Timur memberikan Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama. Nah, itu pembicaraan lain nanti. Pagi ini kita lihat bertahan dalam keselamatan. Matius 24 ayat yang ke-13 katakan begini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Katakan, tetapi orang yang bertahan sampai akhir, bertahan sampai kesudahan, bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Bertahan sampai kesudahan, bertahan sampai akhir. Akhir dari hidup kita, ya kan? Bertahan sampai akhir. Bertahan sampai akhir hidup kita. Atau bertahan sampai akhir dari masa menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Pokoknya bertahan. Kita juga berarti kita bisa disuruh bertahan waktu kita sakit, bertahan dalam iman. Amin. Kadang-kadang kan waktu tunggu-tunggu tidak sembuh-sembuh, iman kita jadi lemah dan tidak bertahan. Ada orang yang tidak bertahan dalam keselamatan ketika dia jadi miskin. Dia abaikan firman Tuhan untuk atasi kemiskinannya. Ada orang yang tidak bertahan dalam iman ketika dia jadi kaya. Ada orang yang tidak bertahan dalam keselamatan ketika dia tambah pinter. Ada juga yang tidak bertahan dalam keselamatan ketika dia tidak pinter-pinter. Dia cari dukun untuk pinter. Ada orang dalam keadaan yang tidak pinter-pinter, tidak bertahan dalam iman. Pokoknya dalam segala keadaan kita disuruh bertahan. Itu yang benar. Jadi hari-hari ini yang paling utama dari manusia itu keselamatan. Bukan hari-hari ini. Dari awal. Dari sejak Adam dan Hawa sampai Tuhan datang kedua kali, yang paling utama adalah keselamatan. Amin. Itu sebabnya jangan tukar, jangan buang keselamatan saudara dan saya demi kekayaan, demi cari uang sekuat-kuatnya. Tetapi bukan karena cari uang kita abaikan keselamatan. Bukan karena ingin ikuti cara yang buat kita hebat dan kita abaikan keselamatan. Nah, sudah. Bertahan dalam keselamatan, ini bertahanlah ketambahan. Baca sama-sama, keselamatan adalah hal terpenting dan terutama dalam hidup manusia. Saya sudah sampaikan tadi itu. Saudara, pertahankan. Tuhan dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah katakan bahwa akan datang keturunan perempuan yang akan mengalahkan iblis itu. Sudah bicara mengenai salib Tuhan Yesus, tetapi ular itu akan mematuk tumitnya. Itu terjadi ketika disalib. Sepanjang perjalanan sejarah sampai kepada masa Musa, orang untuk alami pengampunan dosa, dia harus ada binatang yang disembelih, darahnya ditumpahkan. Jadi dari masa Adam dan Hawa sampai hari ini, Tuhan terus bekerja untuk menunjuk, untuk arahkan manusia dalam keselamatan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, sebentar lagi kita rayakan Natal. Itu bukan hal biasa.
itu hal yang sangat serius untuk selamatkan saudara dan saya dari api neraka yang mulai banyak tidak dipercayai orang hari-hari ini. Banyak orang anggap katanya neraka itu tidak kira ada. Masa Tuhan sampai hati mau izinkan manusia dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala dan selama-lamanya? Saudara, manusia selama hidup diberi waktu cukup untuk supaya dia selamat. Saudara, pilihan orang untuk datang ibadah, pilihan orang untuk tidak ibadah, pilihan orang untuk berbuat apapun walaupun keluar dari keselamatan. Pilihan. Tuhan datang ke dalam dunia bukan paksakan orang, tetapi Tuhan, ya kita sudah baca, Tuhan panjang sabar supaya kita selamat. Nanti kita lihat itu sebentar. Bertahan dalam keselamatan karena keselamatan adalah hal terpenting di penilaian Tuhan, tetapi manusia sering remehkan. Betul atau iya? Manusia sering remehkan karena kita belum pernah lihat neraka kan? Walaupun ada yang katanya pernah lihat neraka. Tidak usah lihat neraka. Cukup yang Tuhan Yesus bilang, di sana ada si orang kaya yang teriak-teriak. Tiap hari dia teriak bagaimana? Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Di sana adalah ratapan dan kertakan gigi. Jangan masuk ke sana. Amin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Jangan pilih yang lebar menuju ke api. Diingatkan dari anak sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan. Ada satu nyanyian yang pernah Jessica nyanyikan waktu Natal tahun berapa itu? Kelak ada tangisan, tangisan selamanya. Ada terjadi perpisahan selamanya. Bapa dan anak tercerai, pendeta dan jemaat tercerai. Entah jemaat yang masuk surga, pendeta yang neraka, atau pendeta di surga, jemaat di neraka. Nggak tahu. Tapi mungkin banyak pendeta sudah persiapan masuk neraka hari-hari ini. Ada tercerai, suami dan istri tercerai. Tercerai selamanya. Kita pastikan kita tidak usah tercerai. Amin. Sama-sama kita ada nanti di hadapan Tuhan dalam kemuliaan selama-lamanya. Bertahan dalam keselamatan. Amin. Nah, 2 Petrus 3 ayat 9 seringkali ini Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Terus apa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan menghendaki supaya tidak ada yang binasa, supaya semua selamat. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, sebelum dia disalibkan, Matius 24, Tuhan bilang bertahan sampai akhir. Hanya orang yang bertahan sampai akhir itu yang selamat. Ini peringatan serius. Terus terang saja hari-hari ini orang karena jabatan, karena uang, karena harta, karena apa lagi? Karena ilmu atau karena gelar. Gelar tidak benar, berani ditaruh di belakang namanya atau di depan namanya. Sudah tidak takut Tuhan. Harta haram diambil saja. Lepaskan itu keselamatan. Jodoh pun orang rela lepaskan keselamatan. Mengerikan hari-hari ini.
Nah, saudara, mengapa disuruh bertahan? Baca. 3. Keadaan yang kita hadapi tidak mudah. Betul atau iya? Hari-hari ini keadaan mudah? Tidak mudah. Jangan karena ekonomi kita lepaskan keselamatan. Bertahan. Bisa bertahan pakai bahasa Madura. Mate, kalau mate tak ngakan mate, tak apa-apa. Amin. Kita bekerja sekuat tenaga. Apa yang bisa dikerjakan hari-hari ini? Ada pilot yang terpaksa dirumahkan, tidak terbang, tidak ada pemasukan. Dia jualan makanan. Dia jualan makanan sambil pakai baju pilot. Orang tertarik datang, laku, laris. Akhirnya pendapatannya mungkin bisa sama dengan pendapatannya pilot. Berinovasi, apa yang kita izinkan Tuhan tuntun kita. Saya tidak katakan bahwa Tuhan berjanji pasti di tengah-tengah kesulitan ekonomi saudara Tuhan jadikan lebih kaya, bukan. Tetapi Tuhan janji pelihara. Amin. Tuhan janji pelihara, tetapi kita yang izinkan. Tuhan mau bikin apa saya, ya kan? Kalau Bapak Licuan, orang cari lampu terus, cari kabel terus, cari makanannya padi, pupuk ya, macam-macam. Sudah, jangan dulu khotbahin Pak Licuan. Keadaan yang dihadapi tidak mudah. Nah, ini dia. Gangguan dan tantangan. Itu gangguan. Kenapa dikatakan keadaan yang kita hadapi itu tidak mudah? Gangguan dan tantangan datang dari manusia dan setan. Ya kan? Gangguan yang kita hadapi, keadaan jadi sulit. Keadaan bikin orang ada banyak yang tidak bertahan. Itu karena ada tantangan, gangguan dari manusia dan